Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 23, berbagai cara. Karin tersenyum menggoda. Meskipun sudah mendapat penolakan dari kasihnya, namun dia tidak putus asa. Karin kembali mencoba dengan cara yang berbeda, dan meremote televisi di tangan Rafasa dan mengganti saluran televisi. Acara musik menjadi pilihannya. Tubuhnya ingin meliuk mengikuti irama musik. Rafasa berada di duduknya. Musik terdengar keras memekakkan gendang telinganya. Kini sudah terdengar lagi ketika televisi dimatikannya. Ini sudah malam, abang pulang. Karin istirahat ya. Dikejutkan kening gadis tersebut dan kemudian pergi. Karin menangis saat melihat Rafasa keluar dalam apartemennya. Kenapa dia selalu menolak? Benar, dia mencintaiku. Entah sudah berapa jam lamanya Rafasa duduk dalam mobil tanpa menjalankan mobil tersebut. Kemeja dipakainya kini sudah terbuka, dan juga dengan rambut yang acak-acakan. Berulang kali dia mengusap wajahnya dengan kasar dan mencoba menenangkan diri. Apa yang dilakukan oleh Karin membuat tubuhnya menegang. Bahkan hingga sampai saat ini, Rafasa berusaha menenangkan adiknya yang sedang mengamuk dan maksa untuk dimanjakan. Mengapa bisa seperti ini? Gumamnya. Kesal dan marah ketika menyadari yang ada di benaknya hanya cinta. Yang menggoda Karin, namun yang ada dalam pikirannya cuma cinta. Mengapa sekarang otak dan hatinya harus bermusuhan, bahkan tidak ada yang akur? Aku hanya mencintai Karin, hanya Karin. Kalimat itu dilafalkannya hingga berulang kali, bagaikan sebuah mantra yang memperkuat hati dan pikirannya. Rafasa jenis pria yang sulit untuk jatuh cinta, bahkan sikapnya cenderung dingin dan cuek kepada setiap wanita. Dia juga tipe yang sangat setia dan mendapati janji. Karena itu, dia sudah tertanam nama Karin dan cintanya hanya untuk Karin. Meskipun mulutnya menolak sosok cinta dengan tegas, namun hatinya berkata lain. Dalam kondisi seperti ini, Pratus akan tidak mampu menahan untuk menjamah tubuh istrinya. Apakah salah jika dia mainkan istrinya dan hubungan yang memang menjadi hak suami dan istri? Tentu saja tidak, karena Rafasa adalah suami dan memiliki hak terhadap istrinya. Namun yang salah karena mengkhianati Karin sebagai kekasihnya. Seperti inilah orang sedang jatuh cinta. Sepintas apapun otaknya bisa menjadi bodoh karena seorang wanita. Sadar benar tidak bisa dibedakannya lagi. Pria itu kemudian menjamkan mata dan mengepalkan tangannya ketika ingatannya kembali ke malam pertama. Rasa nikmat di malam itu tidak bisa dilupakannya begitu saja. Ya, meskipun hanya dirinya merasakan kenikmatan yang luar biasa, ketika istrinya harus menderita kesakitan. Bahkan, di malam itu, seorang kesurupan yang tidak bisa mengontrol diri dan berhenti. Apakah dia harus mengulang malam itu lagi? Apakah kata istrinya dan tidak ada larangan untuk menyentuh istri? Namun, hal itu tidak mungkin lakukannya karena sama saja tubuh hati wanita yang sangat dicintainya. Rafasa berteriak meluapkan rasa emosi dadanya. Mengapa Karin menggodanya seperti tadi, hingga sekarang membuat dirinya tersiksa? Aku tidak mungkin pulang dalam kondisi seperti ini. Dia ambilnya baju kemeja tadi sudah dicampakkannya di atas kursi yang berada di sampingnya. Dipasangnya baju itu kembali dan kemudian mengemudi mobilnya menuju ke sebuah coffee shop. Dalam kondisi seperti ini, hanya duduk di coffee shop dan minum secangkir kopi yang diinginkannya. Dia turun dari dalam mobil dan langsung masuk ke dalam. Agar tidak ada yang mengganggu, Rafasa memesan ruangan VIP. Rafasa hanya duduk termenung setelah memesan kopi. Entah apa yang harus diperbuatnya saat ini. Tidak mungkin ia menceraikan cinta baru saja menjadi istrinya. Bahkan usia pernikahannya dengan cinta belum sampai 1 minggu. Sampai saat ini, dia masih tidak tahu apa alasan mama dan papanya memaksanya untuk menikah dengan cinta.
Awal mulanya, ia mengira akan dijodohkan dengan wanita karir yang dewasa. Namun, ternyata dijodohkan dengan wanita muda. Rafathar itu sangat tidak menyukai wanita muda. Wanita muda itu manja, tidak dewasa, tidak mandiri dan cengeng. Biasanya mereka hanya bisa memasak kehendaknya dan suka menangis. Membayangkan seperti ini saja sudah membuat dia muak dan geli sendiri. Aroma kopi yang dibawa oleh pelayan sedikit melupakan masalahnya. Dia mulai menyeruput kopi yang masih dalam keadaan panas itu, sedikit demi sedikit. Setelah menghabiskan kopi di cangkirnya, Rosa bernyanyi di duduknya dan pergi melalui coffee shop setelah membayar tagihannya. Rafathar membuka pintu mobilnya. Ia duduk di kursi kemudi dan memandang jam yang meningkat di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan jam 12.45. Dia yakin istrinya pasti sudah pulang. Dia gunakannya mobilnya menuju ke apartemen. Tubuh dan pikirannya betul amat lelah. Di kantor pekerjaannya menumpuk. Masalah dengan Karin, belum lagi permasalahannya bersama dengan Cinta yang meratus istrinya. Mobil yang dikemudikannya berhenti di parkiran apartemen. Pria bertubuh tinggi dan tegap itu melangkakinya untuk masuk ke dalam apartemen. Saat ini ia butuh air untuk menyegarkan tubuhnya, serta sabun untuk membuat tubuhnya menjadi wangi. Rafathar masuk ke dalam lift dan menekan tombol 25. Ia keluar dalam lift dan langsung menuju ke apartemen menjadi tempat tinggalnya. Langkah kakinya terhenti ketika melihat di depan pintu apartemennya. Cinta tidur di lantai dengan posisi meringkuk seperti bayi dalam rahim. Ya ampun, mengapa aku lupa kalau pintu pakai kode PIN? Sejak kapan dia duduk di sini? Rafathar bertanya tanpa suara. Dibukanya pintu terlebih dahulu sebelum bangunkan Cinta. Hei, bangun! Rafathar bangunkan istrinya tanpa menyentuhnya. Pria itu berdiri tepat di depan istrinya. Hei, apa aku tidak dengar aku memanggilmu? Apa kamu tidur di sini sampai pagi? Rafathar sedikit menggoyangkan tubuh Cinta dengan kakinya. Cinta terbangun saat mendengar suaminya memanggilnya. Ia melihat sepatu pentofel yang hitam dan mengkilat pas berada di depan hidungnya. Dengan sangat cepat ia duduk dan langsung berdiri. Cinta diam saat menyadari bahwa saat ini ia tertidur di luar. Melihat Rafathar pulang membuatnya itu artinya dia tidak tidur di luar sampai pagi. Abang sudah pulang. Cinta tersenyum hingga mata yang sudah amat kecil tidak terlihat. Rafathar diam memandang Cinta. Dia tak menyarut wajah bahagia istrinya. Dia bodoh atau gila? Bila orang normal mengalami hal seperti ini pasti akan marah dan menangis. Tapi dia justru tersenyum. Rafathar berkata dalam hati. Maaf ya bang, Cinta ketiduran tadi. Satu nungguin abang pulang. Cinta masuk dulu ya bang. Cinta tersenyum dan masuk ke dalam apartemen. Rafathar masih diam. Dia sudah berencana untuk bersandiwara pura-pura marah. Kerja tidak berani untuk marah. Namun melihat sikap Cinta seperti ini, membuatnya semakin merasa serba salah. Setelah diam beberapa detik, Rafathar masuk ke dalam apartemennya. Di depan Cinta yang sudah sibuk mengambil baju dalam lemari. Abang, ini baju abang. Cinta mandi dulu. Cinta berkata meletakkan setelan piyama warna hitam lengkap dengan pakaian dalam untuk suaminya. Cinta pergi ke kamar mandi dengan memeluk baju ganti serta handuk. Ia berjalan dengan mengusap air matanya. Cinta masuk ke dalam kamar mandi dan buka semua pakaiannya. Diputarnya keran yang berdiri di bawah cucuran air shower yang terasa hangat menyentuh permukaan kulitnya. Cinta menangis, merasakan sakit di hatinya. Seperti ini sakitnya bila tidak dicintai. Tapi ya mau bagaimana lagi? Marah ya nggak mungkin. Dia sudah pulang aja, aku sudah bersyukur. Karena tak tidur di luar sampai pagi. Cinta bicara sendiri. Ia berharap dengan bicara sendiri seperti ini bisa menghilangkan rasa sesak di dadanya. Cukup lama dia berada di kamar mandi. Cinta kemudian keluar dari dalam kamar mandi dengan memakai setelan piyama warna merah. Setelah peristiwa di malam pertama mereka, Cinta sudah tidak berani untuk memakai pakaian yang minim. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.